Jumpa lagi di les bahasa Inggris dari Amerika bagian hiburan. Kali ini saya mau memberitahu rata-rata genteng di Amerika itu terbuat dari apa ya. Rata-rata genteng di Amerika itu terbuat dari aspal ya. Jadi kalau Anda mau lari-lari di atas genteng ya tidak akan pecah ya. Cuman kalau ada badai es yang ada ratusan batu es jatuh di atap ya, kita harus mengganti. Juga kalau rata-rata kalau di wilayah provinsi Arizona atau New Mexico, kalau di sana rata-rata gentengnya genteng pres ya. Cuman kalau di bagian selatan atau bagian lainnya rata-rata gentengnya terbuat dari aspal. Nah, sekarang saya mau tunjukkan gentengnya. Di sini saya tunjukkan lebih dekat lagi. Ini adalah terbuat dari aspal. Nah, warnanya bisa warna merah, warna coklat, warna hitam, tergantung selera pembelinya ya. Nah, inilah gentengnya seperti ini. Jadi Anda bisa lari-lari di atas genteng, dan kalau misalnya ada kerusakan di atas genteng ya orang hanya jalan-jalan di atas genteng, tidak akan pecah. Inilah gentengnya, genteng terbuat dari aspal. Sekarang saya mau bercerita tentang halaman rumah ya. Halaman rumah seperti Anda lihat di sini, halaman rumah di belakang saya kira cukup luas ya untuk membangun rumah kecil atau mungkin rumah kontrakan, mungkin 2 atau 3 petak rumah kontrakan di belakang rumah, juga di depan rumah, karena luasnya sama ya, di depan rumah juga hampir sama luasnya. Nah, cuman kalau di sini kita tidak bisa ya membangun rumah di belakang rumahnya, karena sudah di zone, sudah diseragamkan. Jadi kalau punya halaman di belakang rumah atau di depan rumah yang cukup untuk membangun rumah kecil, itu tetap tidak bisa. Halamannya ya hanya sebagai pemandangan saja, atau untuk berkebun sayuran atau buah-buahan. Nah, di sini rumah sudah di zone ya. Kalau misalnya tinggal di lingkungan rumah-rumah kecil ya kita harus membangun, atau kalau membeli ya rumah yang kecil. Kalau misalnya tinggal di rumah menengah ya kita ukuran membangunnya ya harus ukuran rumah menengah. Kalau rumah tinggal di lingkungan rumah yang besar-besar sekali ya harus dibangun sama ya ukurannya. Jadi tidak bisa kalau tetangganya punya rumah gedong magrong-magrong besar sekali dan tetangganya punya rumah kecil yang mungkin kurang layak, tidak bisa ya dibangun di sampingnya, karena ini sudah aturan ya, sudah di zone, diseragamkan. Nah, juga kalau misalnya punya anak, misalnya lebih dari 1, misalnya kalau mau diberikan sama anaknya ya tidak bisa 1 anak mendapat rumahnya saja, kemudian 1 anak dapat tanahnya ya. Juga kalau mau dijual ya harus dijual tanahnya dan rumahnya ya, tidak bisa dijual tanahnya saja atau rumahnya saja. Nah, sekarang di sini saya mau tunjukkan tentang AC di sini ya, ada sentral AC di sini dipasang di belakang rumah. Nah, di sini AC seperti ini sudah mendinginkan seluruh rumah ya, jadi kita tidak harus memasang satu persatu di setiap kamar ya. Jadi cukup
unit di sini, kemudian disalurkan di bawah lantai atau di pondasi, kemudian akan mendinginkan seluruh rumah. Nah, biaya untuk membeli dan memasang AC seperti ini sekitar $7.500 ya, yaitu kalau dirupiahkan ya sekitar 70 sampai 80 juta rupiah ya. Tapi sudah mendinginkan seluruh rumah. Nah, tukang AC di sini sangat mahal ya bayarannya. Nah, kalau mereka kerja beberapa jam saja sudah menghasilkan jutaan rupiah. Nah, juga tukang plumber ya. Plumber itu kalau membersihkan WC mampet atau wastafel mampet itu sangat dibutuhkan di sini ya. Jadi kalau Anda punya keahlian, tidak harus lulusan perguruan tinggi ya, dari SMU, kemudian ada training di sini 6 bulan sampai 1 tahun, kemudian dapat sertifikat, Anda siap kerja, dapat gaji banyak, dapat bayaran banyak. Nah, juga waktu wastafel saya mampet, saya panggil plumber ya, atau tukang memperbaiki wastafel yang mampet itu. Mereka hanya memperbaikinya sekitar 1-2 jam. Saya bayar $150 ya, jadi sekitar $1.500.000 ya, hanya kerja hanya 1-2 jam. Nah, itulah cerita tentang AC. Nah, sekarang saya mau cerita tentang rumah kecil di belakang rumah saya ya. Nah, rumah kecil di belakang rumah saya itu adalah di sini rata-rata setiap rumah pribadi hampir semuanya mempunyai rumah kecil di belakang rumah. Nah, rumah itu untuk menyimpan alat-alat perkebunan, alat-alat pertukangan. Nah, tapi kalau misalnya di apartemen ya tidak ada rumah kecil di belakangnya ya. Mereka biasanya menyewa storage ya, yaitu menyewa ruangan di tempat yang lain ya. Kalau ada tanah ya mereka biasanya untuk parkir mobil. Nah, itulah cerita saya tentang rumah pribadi di Amerika, suasananya di belakang rumahnya. Dan saya juga punya program lain, yaitu les bahasa Inggris dari Amerika ya. Silahkan kunjungi ke youtube.com/les bahasa Inggris dari Amerika. Dan saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe. Saya harap Anda suka dengan video saya, dan sampai jumpa. Dan juga di sana ada tetangga saya punya rumah kecil di belakang rumah. Sampai jumpa.